Jas, bergerak belajar cerdas. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita pemanasan. Anak kelas 5, untuk pembelajaran pertemuan pada hari ini kita masih membahas tentang masalah kebugaran ya. Kita lihat dulu di daftar isi untuk di buku ya. Pembelajaran kelima, latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Dulu yang kelompok A ini sudah kita pelajari ya mengenai daya tahan jantung. Sekarang kita masuk ke yang kelompok B, yaitu latihan peningkatan daya tahan jantung ya. Langsung saja bisa dilihat di halaman 99 untuk latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani ini. Terus untuk peta konsepnya ini kita sudah mulai belajar di yang ini ya. Yang latihan peningkatan daya tahan jantung itu meliputi latihan lari memindahkan bola, bersepeda, latihan internal, lompat tali, permainan rekreasi. Nah, ini ya. Itu nanti Bapak akan jelaskan sedikit. Kalian tentunya sudah pernah Bapak ajarkan untuk yang ini ya. Langsung aja dibuka halaman 104 ya, 104 dan 105. Di situ yaitu latihan peningkatan daya tahan jantung. Setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Bagaimana latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Selanjutnya kamu diajak membahas untuk latihan peningkatan daya tahan jantung. Ayo, lakukan kegiatan berikut. 1. Lari memindahkan bola. Ini dari kelas 1 Bapak sudah mengajarkan. Latihannya seperti itu, dipindahkan bola. Bapak akan bacakan caranya sekilas ya. Latihan memindahkan bola ini.
Perhatikan gambar 5.4, peragakan latihan seperti pada gambar 5.4 bersama temanmu. Langsung saja yang bawah ya. Berlarilah dengan jarak sekitar 5-8 meter. Nah, kalian membuat jarak 5-8 meter. Terus lakukan secara bolak-balik selama 8 kali dengan cepat. Lakukan secara berkelompok. Apa yang kamu rasakan setelah berlari memindahkan bola, bandingkan dengan yang dirasakan temanmu, kemudian komunikasikan kepada guru. Latihan lari bolak-balik juga dapat dilakukan dengan berlari memindahkan bola. Bagaimana caranya? Perhatikan caranya ini. 1. Tentukan titik A dan B, keduanya berjarak 5-8 meter. Misalnya titik sini sampai sini. Nanti ini berhubung tidak ada bola, Bapak akan coba praktekkan sedikit aja ya. Terus letakkan 5 bola pada titik B. Nah, misalnya ini titik A, titik B di sini, bolanya ditaruh di sini. Ya. Terus berlarilah dari titik A menuju titik B untuk mengambil bola. Terus 4, letakkan bola tersebut pada titik A. Lakukan langkah tersebut hingga kelima bola berpindah ke titik A. Mintalah bimbingan dari gurumu. Nah, ini Bapak akan tunjukkan kalian nanti membuat titik A di sini sama titik B di sini, ya. Jadi misalnya pakai bola yang Bapak akan ambilkan bola dulu. Nah, ini bisa diperhatikan, ini bolanya Bapak taruh di titik B seperti ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Terus Bapak ambil dari titik sini, cuma lari bolak-balik aja seperti ini. Ini Bapak hanya pakai 3 bola ya, karena adanya 3 kalian bisa modif sendiri, bisa sampai 5 dan seterusnya. Bisa 5, 7 atau seterusnya lah ya. Lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Terus masuk di materi selanjutnya, yaitu lompat tali yang kedua. Pernahkah kamu bermain lompat tali? Jika pernah, bermain lompat tali sangat mengasihkan. Ini Bapak nggak usah membacakan ya. Kalian cukup melihat contohnya Bapak aja, cara melakukan lompat tali, langsung aja. Kalian sediakan tali seperti ini, bisa dari karet yang digabung jadi satu itu, terus atau ke tali kabel seperti ini bisa. Kabel yang kencang seperti ini ya. Yang kencangnya seperti ini kira-kira. Ini bisa dipakai. Caranya yaitu talinya ditaruh dulu di belakang tubuh kita. Gini, nah ini di belakang tubuhnya Bapak, lalu nanti dilempar ke depan untuk persiapan lompat tali. Ya, ini talinya akan Bapak taruh di belakang seperti ini, caranya dilemparkan ke depan. Nah, seperti ini. Waktu mau melempar seperti ini harus siap lompat, siap loncat ya, dengan cepat ya. Bapak akan kasihkan contohnya, ini perlu latihan. Seperti ini ya. Ini bisa dilatih. Kira-kira 20 loncatan udah bagus. 20 itu sudah kerenggosan ya. Ini berguna untuk melatih otot kaki kalian. Lanjut selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan, ini akan Bapak bacakan. Amatilah kegiatan anak-anak pada gambar berikut. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar 5.6? Langsung Bapak bacakan aja ke bawah ya. Sebelum berlari, sebaiknya kamu melakukan pemanasan, peregangan otot. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari. Mengelilingi lapangan dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan lari tersebut juga memperkuat otot kaki. Saat berlari, kamu dapat memperhatikan tips-tipsnya sebagai berikut. Cara-caranya. Ya. 1. Sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan nafasmu. Larinya pelan-pelan aja, jogging, nggak usah buru-buru. 2. Jika napasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan larimu. Tindakan ini dilakukan sambil mengatur napas. 3. Jika pengaturan napas kembali normal, kamu dapat meningkatkan kecepatan berlari. Nah, ini bisa dilakukan dengan memutar lapangan ya. Bapak tidak akan praktekkan untuk yang ini, karena ini sudah pernah Bapak ajarkan saat memutar lapangan ya. Bapak akan tunjukkan aja misalnya larinya dari sini start. Ya, startnya dari sini. Kalian lari mutar ke sana ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan, kembali lagi ke start ya, bisa dilakukan sebanyak
3 kali pengulangan atau 4 kali itu udah bagus ya. 3 kali atau 4 kali pengulangan itu sudah sangat bagus sekali untuk kegiatan lari ini. Terus tip-tipnya tadi diperhatikan biar nggak kecapean kalian ya, agar nggak kecapean, trik-triknya tadi diperhatikan. Jangan sampai terlalu kencang larinya karena nanti bisa mudah capek ya. Itu untuk latihan yang ketiga. Terus sekarang masuk ke latihan keempat, yaitu latihan interval. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Lama latihan. 2. Bebannya. 3. Pengulangan latihan atau repetisi. 4. Masa istirahat setiap latihan. Bagaimana cara melakukan latihan interval? Kamu dapat menelusuri internet atau membaca buku bacaan untuk menemukan informasi tentang latihan interval dengan tanggung jawab. Catatlah informasi penting yang kamu temukan berkaitan dengan latihan interval. Catat pula langkah-langkah dalam latihan interval, bandingkan dengan langkah-langkah berikut. Ini contohnya ya. 1. Misalnya, tentukan beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki tingkat kesulitan. Pos A, pos B, pos C, dan pos D. Ini dulu kalau situasi tidak pandemi di sekolah bisa Bapak ajarkan ya. Anak kelas 5 yang dulu ini, karena sekarang kalian masih baru ini mungkin belum. Di pos A, lari di tempat dengan cepat selama 1 menit. 1 menit itu kalian lari cepat seperti ini. Nanti dihitung berapa menit lah. Kalian lari cepat secepat-cepatnya, nanti dimenitin buat berapa menit di pos A. Terus istirahat sebentar, misalnya istirahat 1 menit, lanjut ke pos B. Duduk berdiri lompat sebanyak 8 kali di pos B. Kalian lewatin itu. Terus selanjutnya setelah pos B selesai kalian lewatin, kalian masuk ke pos C. Lari angka 8 dengan jarak 5 meter sebanyak 4 kali. Jadi begini larinya. Angka 8 tahu ya. Angka 8 itu berarti berkelok-kelok. Berkelok seperti itu. Terus yang pos D yaitu lompat tali selama 30 detik. Yang tadi contoh Bapak tadi selama 30 detik kalian lompat tali. Itu bisa digunakan untuk latihan atau yang disebut interval, latihan interval ya. Ada pos-posnya, ada saat melakukan praktek, ada saat istirahatnya. Ya ini contohnya ada posnya sampai D. Terus yang kedua, setiap perpindahan pos beristirahat selama 30 sampai 60 detik. Setelah melewati pos berakhir, istirahat selama 5 menit. Nah, kalau sudah terlewati, setiap pos ini istirahatnya hanya 30 sampai 60 detik. Kalau sudah terlewati semua, istirahatnya 5 menit. Nanti bisa diulang 2 kali lah atau 3 kali repetisi lah. Kegiatan diulang sebanyak 2 kali. Nah, hanya 2 kali ya. Dari pos A, B, C, D itu hanya 2 kali. Nah, kita tidak terlalu fokus ke sini ya, karena ini susah kalau Bapak menjelaskan lewat video seperti ini, kalau tidak praktek langsung ya. Ini Bapak lanjutkan lagi ya untuk permainan permainan reaksi ya. Di situ yaitu apa itu permainan reaksi? Salah satu bentuk permainan reaksi ialah lari halang rintang. Bersama temanmu, lakukan penelusuran internet untuk menonton video latihan halang rintang. Cermati dan catatlah informasi yang kamu temukan dari tayangan video tersebut. Latihan lari halang rintang termasuk permainan reaksi. Latihan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Setelah menonton video tersebut, ajaklah teman-temanmu melakukan latihan lari halang rintang. Nah, ini kalian mencari video di internet ya. Langsung aja Bapak bacakan intinya aja. Setelah melakukan lari halang rintang, kamu dapat melakukan lari reaksi untuk meningkatkan daya tahan jantung. Apa yang dimaksud lari reaksi? Lari reaksi memadukan gerak lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan. Latihan ini dapat kamu lakukan sesuai gambar berikut. Sesuai gambar petunjuknya itu. Terus kamu dapat melakukan latihan lari reaksi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Buatlah garis segi 4 dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Beri tanda bendera warna merah pada setiap sudutnya sebagai titik start. 2. Berlarilah bersama teman-temanmu mengelilingi lapangan yang telah ditentukan. Kamu harus memperhatikan aba-aba dari guru. Aba-aba yang diberikan guru sebagai berikut. A. Bunyi peluit sekali berjalan. B. Bunyi peluit 2 kali lari pelan.
C. Bunyi peluit 3 kali lari cepat. D. Bunyi peluit panjang berhenti. Terus keempat, lakukan latihan ini selama waktu yang ditentukan. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri ya untuk kegiatan lari ini. Dan sekarang lanjut ke berikutnya. Terus jangan lupa untuk tugas praktek, Bapak minta ini ya. Minta untuk yang lari bolak-balik tadi sambil memindahkan bola tadi untuk garis banyak sepanjang 5 meter. Bolanya bisa 3 atau 5 atau terserah. Yang penting jangan banyak-banyak lah, maksimal bolanya 7 aja. Itu bisa kalian pindah lari bolak-balik secepat-cepatnya. Terus yang kedua, lompat tali tadi seperti yang Bapak contohkan. Pakai kabel tadi ya. Pakai kabel atau pakai karet boleh di rumah seadanya alat. Kalian praktekkan seperti itu. 2 aja itu kalian videokan, kirim ke WA-nya Bapak. Terus untuk teori, untuk tugas teorinya, kalian mencari jenis latihan interval ya. Latihan interval yang sudah Bapak contohkan tadi itu di halaman 107 dan 108 itu ada petunjuknya latihan interval. Itu kalian bentuk sendiri, pos sendiri, kalian bikin latihan sendiri. Asal jangan sama dengan ini ya, dengan yang dicontoh ini. Misalnya pos A itu push up, pos B sit up, terus pos C lompat tali, terus pos D apalah, kalian bikin seperti itu, kalian tulis, foto, kirim ke WA-nya Bapak. Kira-kira seperti itu untuk latihan untuk materi anak kelas 5. Sekarang kita menuju ke pendinginan. Kakinya dibuka, tangannya taruh di tanah dulu, tarik nafas, lepas. Ya, relax.